sakit hati. Sorry adik aku selalu lupa. Sengaja takkan semode pesawat. Kataku nanti adik mau dapat lakat. Ada lokasi. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andreas Miko Evan Mardika dengan NIM 250403300059. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang kajian Pancasila. Kajian Pancasila ini terdiri dari terminologi dan etimologi. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan apa itu Pancasila, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu terminologi dan etimologi nih. Terminologi adalah sekumpulan istilah yang berisi topik di mana kata yang memiliki makna spesifik yang terdiri dari definisi dan pengertian. Sedangkan etimologi adalah studi tentang asal-usul kata yang memiliki makna mendalam dan menjadi satu kesatuan yang utuh, serta tidak dapat berdiri sendiri. Terminologi Pancasila lahir dari dasar pemikiran dan filsafat para pendiri bangsa, seperti I.A. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supong, yang melahirkan dasar negara yaitu Pancasila. Pengertian dari Pancasila adalah sebuah gagasan yang dicetuskan untuk menjadi ideologi dan pedoman hidup rakyat Indonesia dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari, guna menciptakan kesejahteraan bangsa melalui 5 sila dari Pancasila. Nah, etimologi Pancasila yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti panca. Bahasa Sanskerta dari kata panca yang berarti 5 dan kata sila yang berarti prinsip. Jika diartikan secara harfiah, Pancasila merupakan 5 prinsip dasar yang membentuk fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejarah Pancasila lahir dari sidang BPUPKI yang pertama, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dalam agenda perumusan dasar negara. Pancasila dalam perkembangan zaman memiliki banyak sekali tantangan yang harus dilewati, seperti konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat dari masyarakat, sehingga munculnya perpecahan. Nah, kebanyakan orang tidak mengamalkan Pancasila dalam era globalisasi ini, yang termakan akibat arus global yang begitu kencang dan keserakahan diri sendiri. Pancasila dalam mengalami arus global memiliki banyak sekali tantangan, seperti kurangnya pengamalan dalam sila ketiga nih, yaitu Persatuan Indonesia. Dari sila ketiga ini, masyarakat kurang bersatu akibat arus global yang begitu kencang, mulai dari perkembangan sosial media yang mengakibatkan manusia hidup sendiri dengan gawai atau gadget mereka dan mengisolasikan diri di dalam rumah dan tidak mau bersosialisasi dengan warga sekitar. Pancasila juga termakan oleh ego masing-masing orang, seperti kurangnya mengamalkan sila pada sila keempat dan sila kelima. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pejabat pemerintahan juga seringkali mengabaikan pengamalan Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kurangnya perhatian dalam mendengar suara rakyat yang menuntut kesejahteraan rakyat kecil, dan mengedepankan gaya hidup mereka sebagai pejabat pemerintahan. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga belumnya terimplementasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak orang yang menuntut keadilan seperti penghukuman bagi orang yang tidak bersalah dengan tindakan yang tidak terpuji. Dengan contoh, aktivis yang bernama Munir yang diracuni oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ingin menyuarakan suaranya. Tindakan tersebut merupakan contoh tindakan yang mengabaikan pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari tindakan yang tidak terpuji tersebut, kita nih, sebagai warga negara yang baik, harus menghindari
tindakan-tindakan yang tidak terpuji tersebut dengan mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima yang sangat berarti dan menjadi pedoman hidup berbangsa rakyat Indonesia. Kita sebagai masyarakat juga bisa mewujudkan dan mengimplementasikan Pancasila dari sila pertama dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, lalu tidak melakukan perbuatan yang mencela dan mengatasnamakan agama. Nah, pada pengimplementasian sila kedua, kita bisa melakukan dengan memperlakukan manusia dengan adil, seperti layaknya kita yang memperlakukan diri sendiri dengan menyayangi orang-orang di sekitar kita, seperti kita menyayangi diri sendiri. Nah, sila kedua ini berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya sila pertama dan sila kedua nih yang harus kita amalkan, namun kita harus mengamalkan sila-sila yang lainnya seperti sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, bisa kita implementasikan dengan mempersatukan warga di lingkungan sekitar kita. Lingkungan tempat tinggal dulu nih yang kita harus bangun dan kita rangkul. Untuk mengajak silaturahmi dalam rangka mempersatukan warga di sekitar tempat tinggal kita agar tidak terjadinya perpecahan. Lalu, dalam implementasi sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan contoh pengimplementasian seperti ini nih, mengadakan webinar atau forum daring untuk membahas isu-isu strategis dan mencari solusi bersama, serta menggunakannya sebagai sarana advokasi untuk menegakkan keadilan. Nah, contoh tersebut merupakan contoh di mana kita dalam bijak menggunakan media sosial. Lalu, pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat kita implementasikan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang ekonomi yang adil dan merata melalui platform daring. Seperti yang saya sebutkan di awal, kita harus melakukan harus memper harus memperlakukan manusia dengan adil. Karena sila kelima ini berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tantangannya terletak pada kemampuan generasi untuk menjaga keseimbangan antara idealisme dan realitas, serta antara kritik dan kontribusi nyata. Contoh tantangan dalam menjaga nyala Pancasila dalam diri kita nih, seperti yang pertama ada globalisasi dan ideologi asing. Era globalisasi ini memang memudahkan masuknya ideologi seperti individualisme, konsumerisme, dan radikalisme yang berpotensi untuk mengikis nilai-nilai persatuan dan gotong royong. Lalu ada teknologi dan media sosial. Nah, karena sekarang era global, kemajuan teknologi tidak mungkin tidak maju dong. Nah, media sosial ini menjadi pisau bermata dua karena dapat menyebarkan berita bohong atau hoax, lalu ada ujaran kebencian, serta radikalisme sehingga memicu polarisasi masyarakat. Lalu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja dapat menghambat upaya perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu adanya pemahaman dan internalisasi. Kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda, menjadi tantangan besar untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada korupsi. Korupsi ini juga merajalela loh di Indonesia. Itu menjadi masalah besar bangsa kita sekarang yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kerakyatan, yaitu pada sila keempat dan sila kelima. Lalu kita harus menjadikan Pancasila sebagai living document. Pancasila perlu dipandang sebagai ideologi yang hidup dan terus berevolusi, bukan hanya sekedar dokumen yang statis. Jadi, kita harus mengamalkan dan menjadikan Pancasila sebagai living document.
Lalu kita sebagai generasi muda harus menjadikan sebagai agen perubahan. Generasi muda diharapkan untuk tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi sebagai agen perubahan yang besar dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam bahasa dan praktik zaman digital termasuk di media sosial. Kita harus mengamalkan dan kita harus mengimplementasikan Pancasila ini di khalayak umum, bahwa Pancasila ini benar-benar sebagai ideologi kita yang hidup, tidak hanya sebagai dokumen uh, yang nyata. Jadi kita tidak harus sebagai jadi kita tidak hanya sebagai penikmat Pancasila saja. Nah, dalam menanamkan kesadaran terhadap bahaya serta gangguan dari luar, kita juga harus meningkatkan ketahanan mental dan ideologi kita. Jadi uh, tidak hanya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk berdiam diri saja, tetapi kita harus meningkatkan ketahanan mental serta ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, pada akhirnya kita sampai juga nih ke dalam penutup. Kita harus melihat kembali Pancasila sebagai jalan pulang demokrasi dan yang berarti kembali meneguhkan Pancasila sebagai kerangka etik dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti populisme, politik identitas, hingga dominasi oligarki. Pancasila dapat dipahami sebagai normatif framework yang menjembatani antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural hanya menekankan aspek formal seperti pemilu dan mekanisme perwakilan, serta demokrasi substantif menuntut adanya keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Dengan ini, Pancasila sebagai nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menuntun agar demokrasi Indonesia tidak terjebak dalam reduksi formalitas saja, melainkan menjelma sebagai instrumen emansipasi sosial dan politik. Saya, sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, saya akan mengajak kalian semua untuk berefleksi. Apakah kita sudah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita? Dan kita, apakah sebagai rakyat Indonesia yang baik dan bijak, serta kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, apakah kita sudah mengimplementasikan Pancasila dalam diri kita sendiri untuk bangsa dan negara? Saya, Andreas Miko Evan Mardika, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian informasi. Mohon maaf, karena saya juga manusia, bukan nabi. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah semuanya. Muah.